Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Atsa Purwaningsi dari kelas 12 TCA1 dengan nomor absen 10. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah televisi. Mari simak videonya. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti jauh yaitu tele dan tampak yaitu vision. Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penggunaan kata televisi sendiri juga dapat merujuk kepada kotak televisi, acara televisi, ataupun transmisi televisi. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Di Indonesia, televisi secara tidak formal sering disebut dengan TV. Kotak televisi pertama kali dijual secara komersial sejak tahun 1920-an. Dan sejak saat itu, televisi telah menjadi barang biasa di rumah, kantor bisnis, maupun institusi, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan dan berita serta menjadi periklanan. Walaupun terdapat bentuk televisi lain seperti televisi sirkuit tertutup, tetapi jenis televisi yang paling sering digunakan adalah televisi penyiaran. Berikut ini adalah sejarah televisi yang akan saya bahas. Teknologi televisi bermula dari penemuan elektrische teleskop sebagai perwujudan dari gagasan seorang mahasiswa Berlin, Jerman Timur yang bernama Paul Gottlieb Nipkow. Ia memanfaatkan elektrische teleskop untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini terjadi antara tahun 1883 sampai tahun 1884. Kemudian ada penemuan lagi dari John Logie Baird. John Logie Baird lahir di Skotlandia pada 13 Agustus 1888. John Logie Baird adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep objek atau gambar bergerak. Konsep ini adalah cikal bakal dari cara kerja televisi. Baird menggunakan Nipkow disk yang merupakan cakram besar dengan beberapa lubang mengitarinya. Cakram ini merupakan hasil penelitian dari ilmuwan Jerman Paul Nipkow. Jadi di sini John Logie Baird menggunakan hasil penelitian dari Nipkow yang tadi saya ceritakan. Cara kerjanya adalah ketika cakram berputar, sorotan cahaya akan mengenai objek statis melalui lubang cakram. Cahaya tadi mengenai sensor khusus yang juga berperan menangkap pola perputaran cakram. Selanjutnya, pemancar akan mengirimkan sinyal listrik dalam gelombang radio ke receiver. Di masa ini kita mengenalnya dengan pesawat penerima. Penemuan tersebut didemonstrasikan untuk pertama kali pada tahun 1926 di Royal Institution, London, Inggris. Sayangnya, konsep televisi mekanik dari Baird ini masih jauh dari kata sempurna. Gambar yang dihasilkan sangat sederhana dan terlihat buram dan berbayang. Pada tahun 1928, Baird melakukan eksperimen tentang stereoscopic television. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terlihat pada kontras gambar yang dihasilkan, sehingga objek dan warnanya terlihat lebih mendekati wujud asli. Dari sini dapat kita ketahui bahwa penemu televisi mekanik pertama adalah John Logie Baird. Dan John Logie Baird disebut sebagai bapak televisi. Kemudian ilmuwan yang kedua, Philo Farnsworth. Ilmuwan yang dikaitkan dengan tokoh penemu televisi adalah Philo Farnsworth.
Sejak umur 6 tahun, Farnsworth sudah mengenal atau mempelajari hasil penelitian dari para ilmuwan dunia seperti Einstein, Thomas Alva Edison, dan Alexander Graham Bell. Ia lahir di Amerika Serikat pada 19 Agustus tahun 1906. Farnsworth merupakan ilmuwan yang berjasa terhadap perkembangan televisi elektronik. Sebelum eksperimen Farnsworth berhasil, ada dua ilmuwan lain yang turut berdedikasi atas perkembangan penemuan televisi. Boris Rosing dan Alan Archibald Samuel Swinton berhasil mengembangkan tabung sinar katoda sebagai pengganti cakram milik Nipkow. Di usianya yang menginjak 21 tahun, Farnsworth berhasil mengembangkan eksperimen yang disebut sebagai image detector. Alat ini berbentuk tabung kaca bening yang dibuat secara khusus. Di dalamnya ada tabung lagi. Bedanya tabung ini dilapisi oleh cesium oksida yang dapat memancarkan elektron ketika terkena cahaya. Cara kerjanya mirip seperti cermin yang memantulkan refleksi objek. Seperti yang telah dijelaskan di atas, perkembangan televisi dimulai dari adanya televisi mekanik milik Bird, lalu televisi elektronik hasil eksperimen Farnsworth. Selanjutnya, TV yang bermula dari warna monokrom berkembang menjadi warna-warni sesuai dengan objek asli. Bentuk televisi yang semula serupa tabung semakin tipis saja untuk tahun-tahun sekarang. TV tidak hanya dapat menayangkan siaran melalui satelit, tapi juga dapat menikmati layanan dari TV kabel. Sekian penjelasan mengenai sejarah televisi dari saya. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.